Cedera lagi, Real Madrid kehilangan Thibaut Courtois jelang Piala Dunia antar klub. Real Madrid kehilangan kiper andalan, Thibaut Courtois, akibat cedera, hanya beberapa saat sebelum Piala Dunia antar klub digelar. Belum lama ini diberitakan, Xabi Alonso hanya akan memiliki 5 pemain inti yang tersedia dalam latihan perdana skuad Real Madrid pada tanggal 9 Juni tahun 2025, jelang bergulirnya musim baru. Hal ini sebagian disebabkan karena banyaknya pemain yang masih cedera dan jeda internasional yang sedang berlangsung. Namun kini, satu hal lain memperburuk situasi Alonso, yakni cedera yang kembali dialami Courtois. Pihak Real Madrid saat ini telah mengonfirmasikan cedera tersebut lewat melalui pernyataan resmi mereka. Klub raksasa Spanyol itu mengungkapkan, kiper asal Belgia tersebut menderita sakroilitis. Adapun sakroilitis adalah peradangan pada sendi sakroiliakai, yakni sendi yang menghubungkan tulang belakang bagian bawah dan tulang panggul. Akibat kondisi ini, Courtois menyebabkan nyeri dan kekakuan, terutama di bagian bokong, punggung bagian bawah, yang bahkan bisa menjalar ke kaki. Setelah tes dilakukan pemain kami, Thibaut Courtois, layanan medis Real Madrid mendiagnosis bahwa ia menderita sakroilitis, demikian pernyataan resmi Madrid. Apesnya Alonso, cedera itu terjadi hanya 2 pekan sebelum Piala Dunia antar klub digelar pada tanggal 14 Juni hingga tanggal 13 Juli mendatang, di mana Real Madrid ingin mendominasi turnamen tersebut di bawah kepemimpinan baru Xabi Alonso. Karena itulah, cedera yang dialami Courtois bisa berdampak besar pada peluang Madrid dalam turnamen tersebut, walau klub punya cukup banyak alternatif penjaga gawang. Merapat ke Real Madrid, nomor punggung mana yang akan dipakai Trent Alexander-Arnold? Real Madrid akhirnya mengamankan tanda tangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Bek kanan asal Inggris itu bakal menjadi bagian dari Los Blancos jelang gelaran Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Kepindahan Trent ke Santiago Bernabeu menjadi salah satu saga transfer paling disorot di bursa musim panas. Real Madrid telah melakukan pendekatan intens sejak akhir 2024 untuk meyakinkan sang pemain meninggalkan Anfield. Meski status Trent Alexander-Arnold adalah bebas transfer, Liverpool tetap akan mendapatkan kompensasi finansial dari Real Madrid. Klub Spanyol itu sepakat untuk membayar 10 juta euro demi mempercepat kepindahan sang bek kanan. Langkah ini merupakan hasil dari negosiasi tambahan antara kedua klub agar Trent bisa langsung bergabung sebelum kontraknya benar-benar habis. Madrid ingin sang pemain berpartisipasi penuh dalam persiapan menjelang Piala Dunia antar klub. Sebelumnya, Real Madrid bahkan sempat bersedia menggelontorkan 40 juta euro pada Januari tahun 2025 untuk membawa Trent lebih awal. Namun, Liverpool enggan melepasnya karena The Reds masih terlibat dalam perburuan gelar juara Premier League. Liverpool pun akhirnya menyetujui biaya kompensasi yang lebih rendah, yakni 10 juta euro, sebagai bentuk win-win solution. Trent Alexander-Arnold identik dengan nomor punggung 66 selama berseragam Liverpool. Nomor tersebut melekat padanya sejak masa akademi dan terus digunakan hingga menjadi bintang utama The Reds. Namun, peraturan La Liga membuat nomor itu tidak bisa digunakan di Real Madrid. Diario AS melaporkan Liga Spanyol hanya memperbolehkan nomor punggung dari 1 hingga 25 bagi pemain di skuad utama. Dengan nomor punggung kiper seperti 1, 13, dan 23 yang sudah dipatenkan, Trent harus memilih dari nomor yang tersedia. Lucas Vazquez dan Jesus Alejo masing-masing akan mengosongkan posisi nomor punggung 17 dan 18, tetapi dengan Vazquez yang akan berangkat ke Piala Dunia antar klub, ia mungkin akan memulai kehidupan Los Blancos di nomor punggung 18. Real Madrid bidik Rodri dari Manchester City tanpa biaya. Real Madrid sedang merencanakan langkah besar untuk memperkuat lini tengah mereka. Real Madrid kali ini memburu gelandang bertahan Manchester City, Rodri sebagai target utama. Namun, Real Madrid baru akan memboyong Rodri pada tahun 2026 untuk agar tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dilansir dari media Spanyol, petinggi Santiago Bernabeu telah mengidentifikasi pemain internasional Spanyol itu sebagai komponen kunci untuk perencanaan skuad jangka panjang mereka. Rodri sendiri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2026 mendatang. Rodri salah satu gelandang bertahan terbaik dunia sejak bergabung dengan Manchester City pada tahun 2019. Penampilannya yang konsisten telah menjadi kunci keberhasilan Manchester City baru-baru ini, termasuk beberapa gelar Premier League dan Liga Champions UEFA. Potensi akuisisi Rodri akan memberikan Real Madrid jangkar lini tengah yang berpengalaman dan berkelas dunia, berpotensi melengkapi jajaran talenta muda dan dinamis mereka seperti Jude Bellingham,
Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Langkah seperti itu dapat secara signifikan memperkuat kendali mereka di lini tengah dan meningkatkan opsi strategis mereka untuk kompetisi domestik dan Eropa. PSG akhirnya juara Liga Champions. Kylian Mbappe hanya bisa mengucap selamat. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu musim paling ironis dalam sejarah sepak bola Eropa. PSG, klub yang selama bertahun-tahun mengejar trofi Liga Champions, akhirnya berhasil mewujudkan mimpi besar mereka. Namun, ada satu nama besar yang tak lagi mengenakan seragam Les Parisiens ketika momen bersejarah itu terjadi, Kylian Mbappe. Mantan kapten dan ikon proyek ambisius PSG itu harus menyaksikan dari kejauhan saat mantan klubnya mengangkat trofi yang selama ini ia dambakan. PSG justru mencapai puncak kejayaan Eropa di musim yang sama saat mereka merelakan kepergian sang bintang ke Real Madrid. Sebuah skenario yang syarat ironi, memperlihatkan bagaimana takdir membentuk hubungan rumit antara Mbappe, PSG, Real Madrid, dan Liga Champions. Tanpa kehadiran sang mega bintang, PSG tampil lebih seimbang, kolektif, dan efektif. Luis Enrique menemukan formula baru yang membuat tim bermain lebih cair. Beberapa pemain seperti Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, hingga Vitinha mulai mengambil peran penting dalam tim. Sementara itu, Mbappe yang kini berseragam Real Madrid tetap menunjukkan sportivitasnya. Lewat unggahan di Instagram Story, ia menulis pesan singkat namun penuh makna, "Hari besar akhirnya tiba, kemenangan dan sikap klub yang luar biasa. Selamat PSG." Ucapan selamat yang sederhana, namun syarat makna. Mungkin ada kebanggaan, mungkin juga terselip rasa getir, karena faktanya, trofi yang dikejar Mbappe selama 7 musim bersama PSG justru datang setelah ia memilih pergi. Real Madrid siapkan 100 euro juta untuk bajak Desire Doué dari PSG. Real Madrid kembali menggebrak bursa transfer musim panas 2025 dengan rencana ambisius merekrut bintang muda Paris Saint-Germain, Desire Doué. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama PSG, termasuk mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 5-0 atas Inter Milan di final Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Performa impresif Doué tidak hanya membantu PSG meraih gelar domestik dan Eropa, tetapi juga mencatatkan sejarah sebagai pemain termuda yang mencetak dan memberikan assist dalam final Liga Champions. Prestasi ini membuatnya menjadi incaran klub-klub besar, termasuk Real Madrid yang siap menggelontorkan dana besar untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Kehadiran Xabi Alonso sebagai pelatih baru Real Madrid menandai era baru bagi Los Blancos. Alonso, yang sukses membawa Bayer Leverkusen meraih double winners domestik tanpa kekalahan pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025, diharapkan dapat membawa perubahan positif di Madrid, mendatangkan talenta muda seperti Doué sejalan dengan visi Alonso membangun tim yang kompetitif dan berorientasi jangka panjang. Real Madrid sendiri tengah dalam proses generasi skuad. Kepergian Carlo Ancelotti ke timnas Brasil membuka jalan bagi Alonso untuk membentuk tim sesuai visinya. Mendatangkan pemain muda berbakat seperti Doué menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi tim masa depan. Satu hal yang pasti, Desire Doué telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa. Gagal dilepas, Dani Ceballos masuk rencana besar Xabi Alonso. Real Madrid dikabarkan tidak memiliki rencana untuk menjual Dani Ceballos di musim panas ini, meski klub tengah aktif mencari gelandang baru sebagai pengganti Luka Modric. Laporan dari Ramon Fuentes di Mundo Deportivo mengungkap bahwa Ceballos tetap masuk dalam rencana masa depan klub, terutama di bawah asuhan manajer baru, Xabi Alonso. Klub diyakini masih mempercayai kemampuan gelandang internasional Spanyol tersebut, dan tak berniat melepasnya meskipun ada rumor-rumor perombakan di lini tengah. Madrid disebut ingin membangun skuad yang kuat dan stabil, terutama menjelang turnamen Piala Dunia antar klub FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat. Dalam skema besar itu, Ceballos masih dianggap sebagai bagian penting. Ceballos sendiri masih terikat kontrak hingga 2027, dan klub tidak dalam tekanan untuk menjualnya. Sepanjang musim tahun 2024 sampai tahun 2025, sebelum mengalami cedera otot pada Maret, dia sempat tampil cukup solid. Dia mencatat total 1.960 menit bermain dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Dia juga berperan di ajang Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan UEFA Super Cup.
Sikapnya yang profesional serta kontribusinya saat dibutuhkan membuatnya tetap relevan dalam proyek besar Xabi Alonso. Dalam dunia sepak bola modern, mempertahankan pemain yang memahami ritme dan identitas klub menjadi nilai tambah yang tidak bisa diabaikan. Berbeda dengan nasib Ceballos yang dipertahankan, masa depan Andriy Lunin justru kembali dipenuhi tanda tanya. Menurut laporan dari Sport, agen sang penjaga gawang, Jorge Mendes, sedang aktif mencari klub baru untuk kliennya. Real Madrid pun dikabarkan terbuka untuk menjual Lunin dengan harga sekitar 369 miliar rupiah. Namun sejauh ini belum ada klub yang menyatakan minat serius.